Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa lam yazal qailan alima wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, pertama dan utama khotib berwasiat kepada pribadi khotib dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat kekuatan ilmu kita masing-masing, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita masing-masing, dan beriktikad tidak akan melaksanakan hal-hal yang buruk akan menerpa kehidupan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini khotib akan membawakan judul khutbah, yakni pentingnya silaturahim dan bersikap moderat. Mari senantiasa pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga dapat mengantarkan kita kepada kebaikan hubungan dengan sesama manusia, lebih khusus lagi yaitu menyambung tali silaturahim dengan keluarga yang masih ada hubungan nasab. Yang dimaksud yaitu keluarga sendiri seperti ibu bapa, anak laki-laki, anak perempuan, ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari orang-orang yang sebelum bapak atau ibunya. Inilah yang disebut dengan arham atau nasab. Adapun kerabat dari suami atau istri, mereka adalah ipar kita, tidak memiliki hubungan rahim atau nasab. Banyak cara yang menyambung tali silaturahim, misalnya dengan saling mengunjungi, saling memberi hadiah, sebagaimana diungkapkan Rasulullah, tahadu tahabbu, saling berkasih hadiahlah kalian, maka akan timbul rasa kasih sayang di antara kalian. Diawali dari kita sendiri, memaafkan tidak akan pernah hina dan dihinakan orang yang memaafkan. Salah satu lawan bicara kita dengan berlemah lembut, berkasih sayang, wajah berseri, memuliakan, dan dengan segala hal yang mudah dikenal manusia kepada umumnya dalam menyambung tali silaturahim. Silaturahim menyebabkan seorang hamba tidak akan putus hubungan dengan Allah di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ayub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bima yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad wukifa aw qala laqad hudiya kaifa qulta. Ba'adaha rajulu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasila ila zarri rahimah. Falamma adbara qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, in tamassaka bima amartuhu bihi dakhalal jannah. Bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Allah menjawab, sungguh dia telah diberi taufik, aku sungguh telah diberi hidayah. Apa tadi yang kau katakan? Lalu orang itu pun mengulangi perkataannya. Setelah itu Nabi Allah menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan solat, membayar zakat, dan engkau menyambung tali silaturahim. Setelah orang itu pergi, Nabi Allah SAW, jika kamu melaksanakan apa yang kamu perintahkan tadi, pasti ia akan masuk surga.
Man ahabba ayyubsata lahu fir rizqi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya maksudnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang amat disayangkan ternyata ada sebagian orang yang tidak mau menyambung tali silaturahim dengan kerabatnya, kecuali apabila kerabat itu mau menyambungnya. Jika demikian, maka sebenarnya yang dilakukan ini bukanlah silaturahim, tetapi hanya sebagai balasan. Karena setiap orang yang berakal tentu berkeinginan untuk membalas setiap kebaikan yang telah diberikan kepadanya, meskipun orang itu jauh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil allazi iza quti'at rahimahu wa salaha." Orang yang menyambung tali silaturahim bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin, akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahim ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Muttafaqun alaih. Jelaskan, telah datang kepada kita semua bahwa perintah itu adalah wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Allah SWT berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatta'u arhamukum ulaika allazi la'anahumullah fa asammahu wa ama absarahum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali hubungan kekeluargaan? Maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakan mata penglihatannya. Hadirin yang berbahagia, terkadang manusia lupa akan janji ketika ia membutuhkan bantuan baik terhadap hamba di waktu sempit berupa materi misalnya, juga kampanye pilkada dengan berbagai dalil pembenaran atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga lupa menyambung tali silaturahim. Musim pemilu misalnya, kembali waktu ingin dipilih, tetapi jika dia memang ikhlas mengabdi atas dasar iman dan yakin bisa berbuat baik lewat panggung politik, mampu membantu mensukseskan cita-cita bangsa dan mulia, maka itu tidak salah dan tidak juga 100% benar. Karena umat ini dibangun atas dasar kehidupan yang dinamis, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah. Mayoritas masyarakat belum madani menuju madani, dan memimpin kota itu beliau memimpin masyarakat dari berbagai kepercayaan dan etnis. Semuanya diposisikan secara adil, sebagaimana dicontohkan Rasulullah ketika memimpin berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis. Umat Islam diatur oleh Al-Quran dan sabdanya, umat yang lain diikat perjanjian dengan dikenal dengan Piagam Madinah, supaya sejalan sesuai dengan koridor dan aturan yang sama untuk keadilan, dan ini adalah hasil silaturahim. Jadi hadirin berbahagia, permasalahan masyarakat dengan pemimpin, ulama dengan pejabat adalah silaturahim. Semua teratasi jika masih ada oknum masyarakat. Jika sebagian masih alergi dengan politik, sebaiknya kita kaji kembali di mana kita berdiri tegak dan aturan negara yang mana kita junjung. Maka wajib kita ikuti aturan main dari tempat itu dengan tidak merubah wajah peradaban yang sudah baku dibuat oleh bangsa India. Kita isi dengan kegiatan dan aksi nyata dari kita sendiri lewat kiprah apapun itu. Mari kita lakukan dengan sebaiknya, baik ormas sosial, keagamaan, maupun lembaga resmi negara lainnya seperti madrasah-madrasah atau sekolah, baik formal maupun non formal, sehingga tidak mudah menyalahkan satu sama lain. Perbedaan di antara kita adalah warna kehidupan masyarakat. Beda mazhab dan imam, jangan ribut. Beda mazhab, saling hormati. Apalagi kita tinggal menikmati hasil mereka, bukan pencipta lagi. Ilmu itu cukup baca dan dipahami, tanya kepada yang ahli. Setelah itu tahu dan paham, amalkan. Itu adalah tanda umat akhir zaman yang madani, sehingga kita tidak dinobatkan orang yang merusak dan dikutuk generasi penerus, bahkan memancing laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau ada seorang hamba yang ingin menguasai dunia selama-lamanya, bersiaplah akan ditenggelamkan dalam lautan sejarah. Cukuplah sejarah masa lalu yang Allah maktubkan dalam kitabnya sebagai contoh pelajaran kita, dan banyak lagi tokoh-tokoh sejarah yang disisakan dan ketamakannya dalam urusan dunia. Maka jangan lupa, mumpung ada sempat, sambung silaturahim dengan siapa, dengan sapa kita, dengan senyum kita, juga salam kita. Afsus salam bainakum. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang abid,
bertakwa kepada Allah SWT dengan jalan menjalin silaturahim, baik yang sudah ada maupun yang belum, kita laksanakan dengan baik sesuai dengan tuntutan Allah dan juga tuntunan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin yahdi ilal haqq wa ila siratikal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.